Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, welcome back to my channel. Oke, pada video kali ini aku ingin men-share sebuah video tentang pemberdayaan masyarakat. Nah, nanti kita akan membahas dari awal mengenai apa sih pemberdayaan masyarakat. Yuk, kita simak. Ada dua yang akan kita bahas untuk pemberdayaan masyarakat. Yang pertama dari segi materinya tentang pemberdayaan masyarakat. Nah, ini dia. Kemudian yang kedua yaitu aku akan memberikan contoh pemberdayaan masyarakat mengenai cara menangani masalah sampah. Pengertian dari pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat dapat terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Kemudian, pemberdayaan masyarakat juga suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. Selanjutnya yaitu tujuan dari pemberdayaan masyarakat. Menurut Mardikanto 2014-202 terdapat 6 tujuan dari pemberdayaan masyarakat. Yang pertama yaitu better institution atau perbaikan kelembagaan. Diharapkan akan memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jejaring mitra usaha. Yang kedua, better business atau perbaikan usaha. Diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu better income. Diharapkan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat. Yang keempat yaitu better environment atau perbaikan lingkungan. Diharapkan dapat memperbaiki lingkungan fisik maupun sosial karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas. Selanjutnya yaitu yang kelima, ada better living, perbaikan kehidupan. Diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu better community. Diharapkan masyarakat akan terwujud kehidupan yang lebih baik. Selanjutnya yaitu ada ciri-ciri dari pemberdayaan masyarakat. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, community leader. Misalnya seperti camat, lurah, kepala adat, dan sebagainya. Yang kedua yaitu community organization. Seperti PKK, Karang Taruna, Majelis Taklim, dan lainnya, merupakan potensi yang dijadikan mitra kerja dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga, yaitu community fund. Dana sehat atau jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat atau lebih singkatnya JPKM yang dikembangkan dengan prinsip gotong royong sebagai usaha salah satu prinsip pemberdayaan masyarakat. Kemudian yang keempat, community material. Setiap daerah memiliki potensi tersendiri yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan. Misalnya, desa dekat kali penghasil pasir memiliki potensi untuk melakukan pengerasan jalan untuk memudahkan akses ke puskesmas. Kemudian, yang kelima, community knowledge.
Pemberdayaan bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan berbagai penyuluhan kesehatan yang menggunakan pendekatan community-based health education. Yang terakhir yaitu community technology. Teknologi sederhana di komunitas dapat digunakan untuk pengembangan program kesehatan, misalnya penyaringan air dengan pasir atau arang. Kemudian selanjutnya yaitu ada prinsip dari pemberdayaan masyarakat. Nah, prinsipnya yaitu menurut Najiati DKK 2005-54 terdapat 4 prinsip. Apa aja sih? Yang pertama yaitu prinsip kesetaraan. Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat ialah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun ialah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan sehingga terjadi proses saling belajar. Kemudian yang kedua yaitu partisipasi. Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat ialah program yang sifatnya partisipatif. Direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut, perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, yaitu ada keswadayaan atau kemandirian. Keswadayaan ialah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan orang lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan, the have not, melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit, the have little. Mereka memiliki kemampuan untuk menabung pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemampuan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali, dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan. Bantuan dari orang lain yang bersifat material harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya. Yang terakhir atau last yaitu berkelanjutan. Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan. Sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang. Bahkan akhirnya dihapus karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri. Selanjutnya yaitu ada tahapan dari pemberdayaan masyarakat. Nah, apa aja sih? Yang pertama, menurut Sukanto ada 7 tahapan. Tahapan persiapan. Pada tahapan ini ada 2 tahapan yang harus dikerjakan, yaitu pertama, penyimpangan petugas, yaitu tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh community worker, dan kedua, penyiapan lapangan yang pada dasarnya diusahakan dilakukan secara non-direktif. Yang kedua, yaitu tahap pengkajian atau assessment. Pada tahapan ini, yaitu proses pengkajian dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini, petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan atau field needs, dan juga sumber daya yang dimiliki klien.
Ketiga, yaitu tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Pada tahapan ini, petugas sebagai agen perubahan atau exchange agent secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam hal ini, masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan. Selanjutnya yaitu yang keempat, tahap memformalisasi rencana aksi. Pada tahap ini, agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu, petugas membantu memformalisasikan gagasan mereka ke dalam bentuk tertulis, terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana. Selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan implementasi program atau kegiatan. Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini, karena terkadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat di lapangan. Selanjutnya yaitu ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan keterlibatan warga tersebut, diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk suatu sistem komunitas untuk pengawasan secara internal dan untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mendirikan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Selanjutnya yaitu yang ketujuh atau yang terakhir, tahapan terminasi. Tahap terminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini, diharapkan proyek segera berhenti. Kemudian ada proses pemberdayaan masyarakat. Nah, ada dua. Yang pertama yaitu proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan, atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Yang kedua, yaitu proses pemberdayaan yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong, atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog atau dialog. Kemudian ada indikator hasil pemberdayaan masyarakat. Yang pertama yaitu ada input, seperti sumber daya manusia, yakni tokoh atau pemimpin masyarakat, baik tokoh formal maupun tokoh informal. Biasanya dana yang digunakan baik dana yang berasal dari kontribusi masyarakat setempat maupun dana yang diperoleh dari bantuan di luar masyarakat tersebut. Bahan-bahan, alat-alat dan atau materi lain yang digunakan untuk menyokong kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut. Kemudian yang kedua yaitu proses. Proses seperti jumlah penyuluhan kesehatan dilaksanakan, frekuensi dan jenis pelatihan dilaksanakan, jumlah tokoh masyarakat atau kader kesehatan yang dilatih sebagai motivator, kemudian pertemuan-pertemuan masyarakat dalam rangka perencanaan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu output, seperti jumlah dan jenis UKBM atau usaha kesehatan yang bersumber daya masyarakat,
misalnya posyandu, polindes, pos obat desa, dana sehat, dan sebagainya. Jumlah orang atau anggota masyarakat yang telah meningkat pengetahuan dan perilakunya tentang kesehatan. Jumlah anggota keluarga yang mempunyai usaha untuk meningkatkan pendapatan keluarga, meningkatkan fasilitas-fasilitas umum di masyarakat. Yang terakhir yaitu ada outcome, seperti menurunnya angka kesakitan dalam masyarakat, menurunnya angka kematian umum dalam masyarakat, menurunnya angka kelahiran dalam masyarakat, meningkatnya status gizi anak balita dalam masyarakat. Kemudian ada contoh-contoh pemberdayaan masyarakat, yaitu contohnya pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan di dunia pendidikan, ekonomi, wisata, sistem pengetahuan, agama, kesehatan, pertanian, dan yang terakhir yaitu ada sosial dan budaya.